Debu halus berterbangan di udara setiap kali kuda itu melangkah di dalam arena yang dikelilingi papan-papan tua yang diperkuat. Kuda hitam itu berputar laksana badai hidup, matanya yang merah karena marah atau mungkin takut tak pernah lepas dari siapapun. Kilat hitam, begitulah mereka memanggilnya. Seekor kuda jantan besar berotot, dengan bekas luka di panggulnya dan tingkah laku yang menakutkan bahkan bagi para pekerja kandang tertua di peternakan besar itu. Di luar pagar, sekelompok pria menonton dalam diam. Di antara mereka, dengan tangan bersedekap di belakang punggung dan topi yang terpasang rapi di kepala, berdiri pemilik segalanya, Bapak Wijaya. Seorang pria tinggi dengan perawakan mengesankan, pakaian bersih, dan sepatu bot mengkilap. Ia punya kebiasaan berbicara sedikit, tetapi ketika ia membuka mulut, semua orang mendengarkan. Saya sudah mencoba dengan orang dari mana-mana. Para profesional, tidak ada yang bertahan lebih dari 2 menit di punggungnya. Suaranya tegas, nyaris menantang. Siapapun yang mau mencoba, silakan coba. 150 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menjinakkan hewan ini. Keheningan yang canggung menyelimuti selama beberapa detik, hanya dipecahkan oleh ringkikan keras sang kuda. Seolah alam sendiri telah membentuknya untuk menjadi tak terkalahkan. Berita tentang taruhan itu tak butuh waktu lama untuk menyebar keluar dari peternakan. Seseorang menyebutkannya di warung desa, yang lain menceritakannya kepada iparnya di bengkel, dan dalam hitungan jam, kabar itu sudah menjadi perbincangan di alun-alun, di meja-meja kedai kopi, di lorong-lorong pasar. Bapak Wijaya menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menunggangi kilat hitam. 150 juta, kawan, kata orang-orang dengan mata berbinar dan nada skeptis. Jauh dari peternakan, di jalanan berdebu sebuah kota besar, seorang anak laki-laki bekerja di antara mobil dan klakson. Di lampu merah ia mengelap kaca depan mobil, mencoba menjual permen, membawa tas belanjaan jika diminta, dan terkadang bahkan jika tidak diminta. Namanya Bayu. Usianya 12, mungkin 13 tahun. Ia tak pernah tahu pasti. Ia hidup di jalanan sejak ia bisa mengingat. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, kakinya basah, pakaiannya kotor, dan perutnya kosong. Saat sedang membersihkan kaca sebuah mobil yang berhenti di lampu merah, ia mendengar 2 pria berbincang di trotoar. Katanya tidak ada yang bisa menunggangi kuda itu, bahkan para penjinak kuda profesional pun menyerah. 150 juta. Bisa kau bayangkan? Bayu berhenti sejenak, mendengarkan setiap kata seolah ditujukan padanya. Sesuatu dalam cerita itu menyentuhnya. Seekor kuda yang tak bisa ditunggangi siapapun. Taruhan yang dibuat oleh seorang pria kaya. Seolah ia mendengar sebuah panggilan. Malam itu, berbaring di bawah emperan seng di belakang sebuah pom bensin, ia tak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit yang gelap, suara truk-truk yang lewat di kejauhan bergema di telinganya. Ia memikirkan kuda itu, tantangan itu, dan kemungkinan, sekecil apapun, untuk mengubah hidupnya. Ia tak tahu jalan menuju peternakan itu, tak tahu apakah ia punya keberanian untuk mencoba, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, keesokan harinya, ia akan mencari tahu. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit ketika Bayu bangkit dari tanah yang dingin. Punggungnya sakit, dan perutnya keroncongan, seperti biasa. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kilatan tekad. Ia merapikan kaos kotornya di tubuh kurusnya, mengambil botol plastik berisi sisa air, dan mulai berjalan, tanpa tahu persis kemana tujuan, tetapi dengan satu tujuan jelas di kepalanya. Peternakan pria kaya itu, kuda liar itu, dan taruhan yang bisa mengubah segalanya. Bayu tak tahu jalannya, tetapi ia tahu harus mulai dari mana. Ia bertanya kepada seorang petugas pom bensin di mana letak peternakan yang menawarkan uang untuk menjinakkan kuda. Pria itu memandangnya dengan hina, tetapi menunjukkan arah umum. Setelah jembatan, beberapa kilometer masuk ke pedalaman. Tapi hati-hati, nak, itu bukan tempat untukmu. Bayu berterima kasih, mengabaikan nada meremehkan itu, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kota perlahan-lahan tertinggal di belakangnya, aspal berganti dengan jalan tanah.
Jalan itu panjang, dikelilingi semak belukar kering dan pagar kawat berduri. Ia berjalan berjam-jam di bawah terik matahari. Kakinya terasa terbakar di tanah yang panas, dan tenggorokannya kering kerontang. Lebih dari sekali ia berpikir untuk menyerah, tetapi sesuatu terus mendorongnya maju. Itu lebih dari sekadar janji uang. Itu adalah kesempatan untuk dilihat, untuk membuktikan bahwa ia ada. Menjelang sore, akhirnya ia melihat tanda-tanda pertama peternakan. Sebuah gerbang kayu lebar, dua pria bersenjata menjaga pintu masuk, dan di kejauhan, siluet sebuah rumah besar kuno. Jantungnya berdegup lebih kencang. Kakinya sakit, tetapi ia terus berjalan. Begitu mendekat, ia dihentikan. Salah satu penjaga melangkah maju, mengerutkan kening. Kau pikir mau kemana? Nah, saya ingin berbicara dengan pemiliknya, jawab Bayu dengan suara pelan namun tegas. Para pria itu tertawa. Dengan pemiliknya? Dan apa maumu darinya? Saya ingin menjinakkan kuda itu, katanya, menatap langsung ke mata penjaga yang mengejek. Tawa itu meledak seketika. Penjaga lainnya, yang lebih tinggi, menepuk bahu rekannya sambil mengejek. Kau dengar itu? Gelandangan kecil ini mau menunggangi kilat hitam. Pergi dari sini. Nak, ini bukan tempat bermain. Tetapi Bayu tidak bergeming. Ia berdiri di sana, pandangannya terpaku pada bagian dalam peternakan. Ia menunggu. Ketika penjaga itu mencoba mendorongnya, ia hanya berkata, saya tidak akan menyerah. Dan ia tidak menyerah. Keesokan harinya, dan hari berikutnya lagi, selalu ritual yang sama. Ia datang pagi-pagi, meminta untuk masuk, ditolak, dan berjanji akan kembali. Ia tidur di semak-semak dan minum air dari sungai kecil di dekatnya. Para pekerja mulai membicarakan anak laki-laki yang keras kepala itu. Beberapa tertawa, yang lain merasa terganggu. Seorang pekerja kandang yang lebih tua bahkan memberinya sepotong roti keras tanpa berkata apa-apa. Pada pagi keempat, salah satu penjaga memutuskan untuk memberitahu tuannya. Ada anak kecil di sini, bersikeras ingin menunggangi kuda. Sudah 4 hari ia datang. Bapak Wijaya mengangkat alisnya penasaran. Anak kecil, ulangnya. Kemudian ia perlahan bangkit, mengambil topinya, dan pergi untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suara sepatu botnya yang berat mendekat membuat para penjaga berdiri tegak. Sang peternak berjalan dengan tenang, seolah tidak terburu-buru, tetapi ia tahu kehadirannya sudah cukup untuk menggerakkan apapun. Tinggi, dengan bahu lebar dan tatapan tajam, ia berhenti di depan anak laki-laki yang telah bersikeras selama berhari-hari. Sejenak ia hanya mengamatinya, rambut acak-acakan, pakaian robek, kaki kapalan. Seorang anak kecil, tetapi dengan kekeras kepalaan terpampang di wajahnya. Kau yang datang ke sini setiap hari? Tanya sang peternak dengan suara rendah namun tegas. Bayu mengangguk. Dan apa maumu? Saya ingin menunggangi kuda itu, Pak. Hening sejenak. Salah satu penjaga terkekeh tertahan, tetapi sang peternak tidak tersenyum. Ia hanya menatap lebih dalam ke mata anak itu, seolah mencari sesuatu di sana. Apa kau tahu apa yang kau minta? Kuda itu telah menjatuhkan pria dewasa, para penunggang berpengalaman. Salah satunya dibawa dari sini dengan ambulans. Hewan ini bukan mainan. Meskipun begitu, saya ingin mencoba, jawab Bayu tanpa ragu. Sang peternak menahan pandangannya beberapa detik lagi. Ini baru. Semua yang datang ke sana menyembunyikan ketakutan mereka di balik topeng keberanian, tetapi anak laki-laki di depannya tampak tenang. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa ia jelaskan. Apa kau bisa menunggang kuda? Tidak, Pak. Tapi saya tahu cara mendekat tanpa membuatnya takut. Kejujuran mentah dari jawaban itu sejenak melucuti kesombongan sang peternak. Ia kemudian melepas topinya, membersihkan pinggirannya dengan jari-jarinya, dan berkata, nyaris berbisik, nama saya Wijaya. Bayu hanya mengangguk, seolah mengingat nama itu penting. Bapak Wijaya menyilangkan tangan dan terdiam beberapa detik lagi. Ia memandang para penjaga, lalu ke gerbang di belakang anak itu. Dan kau tinggal di mana? Tanyanya. Di jalanan. Sejak kau bisa mengingat? Bayu mengangguk lagi.
Bapak Wijaya kembali menatap anak kurus itu dan berpikir tentang berapa banyak anak seperti dia yang telah ia usir dari sana hanya dengan lambaian tangan. Tetapi yang ini tidak seperti yang lain. Ada sesuatu dalam caranya berdiri tegak, caranya tidak meminta sedekah atau belas kasihan. Hanya sebuah kesempatan. Baiklah, Bayu. Akhirnya Bapak Wijaya berkata, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Jika kau begitu menginginkannya, kau boleh mencoba. Tapi ketahuilah satu hal, jika kuda ini melukaimu, aku tidak akan bertanggung jawab. Tidak aku, tidak juga orang lain dari sini. Mengerti? Saya mengerti, Bapak Wijaya. Kalau begitu besok, pagi-pagi sekali, aku ingin kau ada di sini, di arena. Aku ingin melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu Bayu tidur di samping pagar. Salah satu pekerja kandang meletakkan selimut tua dan sepotong roti di tanah di sebelahnya. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya berbaring, menutupi dirinya sebisanya, dan memandangi langit, mencoba membayangkan bagaimana hari esok. Di beranda rumah utama, Bapak Wijaya menyalakan sebatang rokok dan memandang ke kegelapan dengan termenung. Ia tak tahu mengapa ia berkata, ya. Tetapi sesuatu pada anak itu mengganggunya sekaligus membangkitkan rasa penasaran yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Matahari baru saja menyentuh cakrawala ketika Bayu sudah berdiri di tengah arena. Tanah masih terasa dingin di bawah kakinya yang telanjang. Di samping pagar, dengan tangan bersedekap dan wajah serius, berdiri Bapak Wijaya. Ia bangun lebih awal dari biasanya dan secara pribadi memerintahkan semuanya disiapkan. Ia tak ingin mendelegasikan momen itu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang membuat anak itu begitu berbeda. Gerbang samping terbuka berderit. Salah satu pekerja kandang muncul, menarik kilat hitam dengan tali. Kuda itu datang dengan gelisah, telinganya tegak waspada, mendengus keras setiap langkah. Ia menolak dikendalikan, seperti biasa. Begitu masuk ke arena dan melihat tidak ada pelana maupun pagar di sekelilingnya, ia mulai berlari berputar-putar. Debu mengepul di belakangnya seperti asap kebakaran. Bapak Wijaya tetap diam. Pekerja lainnya menonton dari jauh, bersandar di pagar, beberapa dengan tangan bersedekap, yang lain dengan dahi berkerut, sudah menduga yang terburuk. Anak itu tetap berdiri tak bergerak. Ia mengamati kuda itu dengan saksama, tanpa menunjukkan rasa takut. Kilat hitam berlari beberapa meter darinya, membuat tanah bergetar, tetapi Bayu tidak bergerak. Kuda itu berlari satu putaran lagi, lalu satu lagi, hingga akhirnya mulai melambat. Ia penasaran. Anak itu tidak mirip siapapun yang pernah masuk ke sana. Bapak Wijaya memperhatikan itu. Sikap Bayu bukanlah menantang, itu adalah sikap hormat. Ia tidak mencoba mengendalikan, hanya menunggu. Dengan gerakan lambat, nyaris tak terlihat, Bayu melangkah maju. Berhenti. Kuda itu mengamatinya. Tidak terjadi apa-apa. Satu langkah lagi, lalu satu lagi. Setiap kali mendekat, anak itu menunggu, menarik napas dalam-dalam, menjaga pandangan tetap tenang, seolah tahu bahwa tergesa-gesa akan menjadi kesalahan. Kilat hitam mundur sekali, berputar tiba-tiba, tetapi tidak menyerang. Ia curiga, tetapi tidak agresif. Ketika Bayu berhenti 2 meter dari kuda itu, ia sedikit menundukkan kepalanya, sebuah isyarat kecil namun jelas. Bapak Wijaya mengerutkan kening. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi masih sulit dipercaya. Anak itu perlahan membungkuk, mengambil segenggam pasir, dan membiarkannya mengalir di antara jari-jarinya. Ia diam seperti itu selama beberapa detik. Kuda itu mendekat, hanya satu langkah, lalu satu lagi. Dan kemudian, seolah mereka telah membuat perjanjian diam-diam, Bayu mengulurkan tangannya. Kilat hitam tidak mundur. Sentuhan itu terjadi seperti hembusan angin lembut, tanpa tergesa-gesa, penuh hormat. Anak itu mengusap sisi wajah hewan itu, lalu surainya. Kuda itu memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Bapak Wijaya tidak berkata apa-apa, hanya mengamati. Rahangnya tegang, matanya terpaku. Bayu bergerak perlahan ke sisi kuda, meletakkan tangannya di punggungnya, dan tanpa menggunakan kekuatan, ia naik.
Tidak ada pelana, tidak ada pacu. Hanya seorang anak laki-laki bertelanjang kaki di atas seekor kuda yang tak pernah bisa dijinakan siapapun. Dan untuk pertama kalinya, kilat hitam tetap diam, patuh, damai. Bapak Wijaya menundukkan kepalanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Apa yang baru saja ia saksikan bukanlah tipuan, bukan juga keberuntungan. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang nyata. Keheningan setelah peristiwa itu lebih keras daripada tepuk tangan manapun. Kilat hitam berdiri tak bergerak di tengah arena, dengan Bayu masih di punggungnya, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Tak ada ketegangan di otot-otot kuda itu, tak ada kecurigaan di matanya. Hanya penerimaan. Bapak Wijaya, yang berdiri di samping pagar, membutuhkan beberapa detik untuk bereaksi. Ia masih bersedekap, tetapi kini wajahnya tak lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ia bukan tipe pria yang mudah terkesan, tetapi apa yang baru saja ia saksikan tidak sesuai dengan apapun yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Bayu turun dengan hati-hati, sekali lagi mengusap leher kuda itu, lalu berjalan ke tempat Bapak Wijaya berdiri. Ia berhenti di depannya dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Tidak tersenyum, tidak menyombongkan diri. Hanya menunggu. Bapak Wijaya berdeham, menegakkan bahu, seolah teringat bahwa dialah pemilik segalanya di sana, lalu berkata, "Kau menang." Anak itu tidak menjawab, hanya menunggu kalimat berikutnya. "Hadiahnya milikmu, 150 juta. Itu yang kujanjikan, dan itu yang akan kubayar." Bayu menunduk sejenak, lalu mengangkat pandangannya lagi, dengan tegas. "Saya tidak mau uangnya, Bapak Wijaya." Bapak Wijaya mengerutkan kening, bingung. "Bagaimana maksudmu?" "Saya ingin meminta sesuatu yang lain, jika memungkinkan." Bapak Wijaya mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Saya hanya ingin sebuah kamar, tempat di mana saya bisa tidur tanpa takut ada yang mengusir saya. 2 kali makan sehari. Dan sekolah. Saya ingin sekolah." Keheningan di antara keduanya berlangsung beberapa detik. Bapak Wijaya memandang anak itu, seolah melihat sesuatu yang telah diabaikan seluruh dunia hingga saat itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusap dagunya sambil berpikir. "Dan hanya itu yang kau mau?" tanyanya dengan suara yang lebih lembut sekarang. "Hanya itu." Bapak Wijaya memalingkan wajahnya sejenak, seolah membutuhkan sedetik lagi untuk mencerna informasi itu. Kemudian ia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, itu yang akan kau dapatkan. Kau akan tinggal di sini, di rumah utama. Ada 1 kamar kosong. Kau akan makan bersamaku. Kita akan berbagi atap yang sama. Dan besok juga aku akan mengurus pendaftaranmu di sekolah." Mata Bayu berbinar sejenak, tetapi ia tidak menangis. Hanya mengangguk dengan hormat, menahan dalam dirinya kegembiraan luar biasa yang terasa aneh karena begitu baru. "Terima kasih, Pak." Bapak Wijaya melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu anak itu. "Kau punya sesuatu yang langka. Aku sudah melihat banyak orang mencoba mengendalikan orang lain dengan paksa. Tapi apa yang kau miliki bukanlah kekuatan. Itu adalah ketenangan, kehadiran. Dan itu lebih berharga daripada semua uang." Di ujung arena, kilat hitam masih berdiri, mengamati keduanya, seolah ia juga mengerti bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan bagikan dengan seseorang yang percaya pada kekuatan tekad mereka yang datang dari bawah. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dari kisah inspiratif ini. Pagi itu, bukan hanya seekor kuda yang dijinakkan. Kehidupan itu sendiri, untuk pertama kalinya, membiarkan dirinya ditunggangi oleh seorang anak laki-laki yang telah coba dijatuhkan oleh seluruh dunia. Bapak Wijaya, seorang pria yang jarang menunjukkan emosi, merasakan getaran aneh. Ia mengundang Bayu ke rumah utama bukan sebagai pemenang taruhan, tetapi sebagai seseorang yang pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar pelukan dingin jalanan. Hari-hari pertama Bayu di rumah itu berlalu dengan tenang. Ia masih berhati-hati, terbiasa dengan ketidakpastian hidup tanpa atap. Tetapi kehangatan tempat tidur,
makanan teratur yang disiapkan oleh juru masak peternakan, dan yang terpenting, ketenangan karena memiliki tempat untuk pulang, perlahan mulai mencairkan es di sekitar hatinya. Bapak Wijaya menepati janjinya. Keesokan harinya ia secara pribadi mengantar Bayu ke sekolah desa terdekat. Kepala sekolah, seorang pria tua dengan mata yang baik, mendengarkan cerita anak itu dengan saksama dan berjanji akan melakukan segala kemungkinan untuk membantunya mengejar ketinggalan. Bayu ternyata haus akan ilmu. Meskipun belum pernah memegang buku sebelumnya, ia belajar dengan cepat. Awalnya huruf-huruf tampak seperti simbol asing baginya, tetapi dengan bantuan guru dan kegigihan yang telah ditempa di jalanan, tak lama kemudian ia mulai mengejar, lalu membaca. Setiap kata baru adalah penemuan. Setiap cerita yang dibaca adalah jendela menuju dunia yang bahkan tak pernah ia duga keberadaannya. Malam-malamnya kini tidak lagi dihabiskan di bawah hamparan seng, tetapi di perpustakaan kecil Bapak Wijaya, tenggelam dalam buku-buku petualangan, tentang negeri-negeri jauh, tentang pahlawan-pahlawan pemberani. Hubungannya dengan kilat hitam juga semakin dalam. Setiap hari, sepulang sekolah, Bayu pergi ke arena. Bukan lagi sebagai tantangan, tetapi sebagai pertemuan antara dua sahabat. Terkadang ia hanya duduk di samping kuda itu, bersandar di pagar, dan menceritakan hal-hal baru yang ia pelajari, kejadian lucu di sekolah, impian-impiannya. Kilat hitam mendengarkannya dengan kepala tertunduk, sesekali mendengus pelan, seolah mengerti setiap kata. Bapak Wijaya sering mengamati mereka dari jauh, tanpa campur tangan. Ia melihat bagaimana di sekitar anak itu dan kuda itu terpancar aura ketenangan dan saling percaya, sesuatu yang ia, dengan semua uang dan kekuasaannya, tak pernah berhasil capai dengan kilat hitam. Suatu sore, ketika Bayu sedang membantu salah satu pekerja kandang membersihkan istal, ia mendengar percakapan antara dua pekerja. "Aku tidak percaya anak itu berhasil di tempat di mana begitu banyak pria gagal," kata salah satunya. "Ada sesuatu yang istimewa padanya," jawab yang lain. "Katanya orang seperti itu lahir sekali dalam 100 tahun. Mereka punya ikatan dengan hewan yang kita, orang biasa, tidak bisa mengerti." Bayu tidak menghiraukan kata-kata mereka. Ia tidak merasa istimewa. Ia hanya melakukan apa yang hatinya bisikkan. Baginya, kilat hitam bukanlah hewan liar atau tantangan. Ia adalah seorang teman yang membutuhkan pengertian dan kesabaran. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Bayu di Istana Angin membawa perubahan lain. Bukan hanya kilat hitam yang menjadi lebih tenang, seolah seluruh suasana tempat itu melembut. Anjing-anjing penjaga tak lagi menggonggong begitu galak pada orang asing. Ayam-ayam bertelur lebih banyak, dan sapi-sapi di kandang menghasilkan susu yang lebih melimpah. Para pekerja tua menggelengkan kepala takjub. "Anak ini adalah berkah," kata mereka. Bapak Wijaya, meskipun masih menahan diri dalam menunjukkan perasaan, juga merasakan perubahan itu. Kehadiran Bayu telah mengisi kekosongan dalam hidupnya, kekosongan yang bahkan tak ia sadari betapa dalamnya. Malam-malam tak lagi begitu sepi. Terkadang, setelah Bayu selesai membaca, keduanya duduk di beranda dan berbincang. Anak itu bercerita tentang harinya di sekolah, dan Wijaya tentang tantangan mengelola peternakan besar. Mereka adalah dua jiwa kesepian yang tak terduga menemukan penghiburan satu sama lain. Suatu hari, ketika Bayu sedang menunggangi kilat hitam perlahan melintasi padang rumput luas peternakan, kini tanpa rasa takut, tanpa ketegangan, hanya dengan kelegaan dan saling pengertian di antara mereka, Bapak Wijaya mengamatinya dari kejauhan. Sesuatu dalam cara anak itu duduk di punggung kuda. Dalam kemudahan ia mengarahkannya tanpa tali kekang, hanya dengan sentuhan dan kata-kata pelan, membuat sang peternak berpikir keras. Ia teringat upaya-upayanya sendiri yang gagal, para penunggang profesional yang terlempar ke tanah, ketakutan di mata orang-orangnya yang paling berani. Dan anak ini, yang datang entah dari mana, tanpa pengalaman apapun, telah mencapai yang mustahil. "Bagaimana kau melakukannya, Bayu?" tanyanya kemudian hari itu, saat keduanya minum teh di beranda. Jarang sekali Bapak Wijaya bertanya secara langsung tentang sesuatu yang tidak ia pahami. Bayu mengangkat bahu. "Saya tidak tahu, Pak Wijaya. Hanya saja,
Saya tidak mencoba memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Saya mencoba memahaminya, mendengarkan apa yang ia katakan. Kuda tidak berbicara, Bayu. Mungkin tidak dengan kata-kata seperti kita. Anak itu tersenyum tipis. Tapi mereka berbicara dengan cara mereka sendiri. Dengan mata mereka, telinga mereka, cara mereka bergerak. Kita hanya perlu belajar mendengarkan. Bapak Wijaya terdiam. Kata-kata anak itu, meskipun sederhana, membawa semacam kearifan kuno. Ia memikirkan semua tahun ia memiliki kilat hitam, semua upaya yang telah ia lakukan untuk menaklukkannya. Dan tak pernah terpikir olehnya untuk sekadar mendengarkan. Pengakuan Bayu tak luput dari perhatian di luar peternakan. Kabar tentang anak jalanan yang telah menjenakkan kilat hitam yang liar menyebar ke desa-desa sekitar dan bahkan sampai ke kota-kota besar. Orang-orang mulai berdatangan, didorong oleh rasa ingin tahu, beberapa dengan harapan melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri, yang lain untuk mencari bantuan bagi hewan-hewan mereka sendiri yang bermasalah. Awalnya Bapak Wijaya skeptis. Itu omong kosong, katanya. Anak itu hanya beruntung dengan kuda ini. Tetapi ketika seorang peternak tetangga, yang putus asa karena kuda jantannya yang liar telah melukai dua pekerjanya, datang memohon bantuan Bayu, sesuatu berubah. Wijaya melihat bagaimana Bayu, dengan kehadiran tenang dan kata-kata pelan yang sama, berhasil mendekati hewan yang beberapa menit sebelumnya menendang dan menggigit. Ia melihat bagaimana kuda jantan itu perlahan menjadi tenang, menundukkan kepalanya, dan membiarkan anak itu membelainya. Apa rahasiamu, Nak? Tanya peternak yang takjub itu. Tidak ada rahasia, jawab Bayu. Kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak ingin menyakiti mereka dan mendengarkan mereka. Setelah kejadian itu, permintaan bantuan semakin sering datang. Orang-orang datang dengan kuda yang tak mau dipasangi pelana, dengan anjing yang menggigit karena takut, dengan sapi yang menolak diperah. Dan hampir selalu Bayu berhasil membantu. Ia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Hanya menghabiskan waktu dengan hewan-hewan itu, mengamati mereka, berbicara pelan kepada mereka, menyentuh mereka dengan lembut. Seolah ia mengerti bahasa mereka, ketakutan mereka, kebutuhan mereka. Sekolah juga berjalan baik. Bayu ternyata bukan hanya pandai dengan hewan, tetapi juga murid yang cerdas. Ia dengan cepat mengejar ketinggalan dan tak lama kemudian menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Mimpinya untuk belajar tak lagi tampak begitu jauh. Bapak Wijaya melihat bagaimana anak itu berkembang, bagaimana ia membawa kegembiraan dan ketenangan bukan hanya kepada kilat hitam tetapi juga ke seluruh peternakan, mulai berubah. Kekerasan dalam tatapannya melembut, keheningannya tak lagi begitu berat. Ia mulai lebih sering tersenyum, terutama ketika melihat Bayu dan kilat hitam bersama. Kau membawa sesuatu yang baik ke tempat ini, Bayu, katanya suatu malam. Sesuatu yang sudah lama hilang. Bapak memberiku rumah, jawab anak itu, dan seorang teman. Ia memandang ke arah kilat hitam, yang merumput dengan tenang di dekatnya. Kehidupan di Istana Angin telah menemukan ritme baru, yang lebih tenang, lebih harmonis. Taruhan itu sudah lama terlupakan. Hadiah yang dimenangkan Bayu bukanlah uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa memiliki, rasa hormat, dan kesempatan untuk masa depan. Dan bagi Bapak Wijaya, hadiahnya bahkan lebih besar. Ia tidak hanya menemukan solusi untuk kudanya yang bermasalah, tetapi juga seorang putra yang tak pernah ia impikan. Cerita anak jalanan dan kuda liar itu menjadi legenda, membisikkan tentang kekuatan pengertian dan keajaiban hening yang bisa lahir antara manusia dan hewan ketika hati terbuka. Dan jika Anda pernah melewati daerah perbukitan di Jawa Barat dan mendengar tentang seorang anak laki-laki yang berbicara dengan kuda, ketahuilah bahwa legenda terkadang adalah kenyataan. Terima kasih telah bersama kami, dan jika cerita ini menghibur Anda, jangan ragu untuk memberikan suka dan berlangganan untuk kisah-kisah menarik lainnya.